Hutan diiringi oleh hutan bambu, teman-teman. Ini teman-teman, kita lihat sumber teman-teman. Ini tipu dan bambu dong, sangat merinding di sini teman-teman. Ini teman-teman, ini patung. Oh, maksudnya ke lihat balik untuk
Ini teman-teman, pitokan. Ini bukan hutan pinusan teman-teman. Ini lihat, ini. Ini jalan teman-teman. Kurangnya ageng bagi. Dalam? Kurangnya ageng bagi. Ini Apa? Pak. Oh Sandiado, kita mau ke Asmane sinten, Mbak? Dimen. Pak Dimen. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak, ini kami bersama rekan-rekan mau bertanya tentang perkembangan Hindu yang ada di Dusun Dodol, Pak, ya. Ya, Ini bagaimana, Pak, untuk perkembangan Hindu di dusun ini? ya terima kasih. Salam Rahayu Nusantara. Kami dari PHDI Kecamatan Kasembon, khususnya dari kami mewakili tokoh umat Hindu. Nama saya Bapak Rokoman, PHDI Kecamatan Kasembon, menyampaikan bahwa kami di umat Hindu di wilayah Kasembon, di Desa Dodol, Dusun Dodol, Desa Wonagung, Desa Wonagung, Kecamatan Kasembon, umat Hindu yang ada di wilayah kami Kasembon khususnya itu awal berdirinya tahun 66, 67, 68 dan disahkan tahun 68. Ini perjuangan yang sangat luar biasa leluhur dulu. Ini di wilayah kami. Akhirnya disahkan tahun 68. Nah, perkembangan umat Hindu di wilayah Kasembon khususnya sangat luar biasa. Yang dulu mungkin hanya sekian kakak, terus sekarang kurang lebih dari data tahun 2023 sekitar 250 kakak, 700 jiwa. Ini sangat luar biasa. Dan untuk pemudanya ini mulai dari kelas 6 sampai kelas 12 ini sekitar 70 siswa. Ini luar biasa di wilayah Kasembon. Lah, untuk kegiatan umat Hindu mengacu kepada Dharma agama dan Dharma negara. Dharma negara khususnya umat Hindu mengacu kepada yang sudah diterangkan di kitab suci, mulai dari kewajiban umat Hindu, Kliwonan, Purnomo Tilem, Purnomo, dan rahinan umat Hindu yang lainnya seperti hari-hari besar umat Hindu. Ini umat Hindu mengacu kepada Dharma agama dan Dharma negara. Nah, Dharma negara umat Hindu juga begitu, patuh kepada pemerintah sebagai guru wisesa. Dan bedengan itu namanya, Buol Madeng itu namanya. Itu artinya kan Buol Madeng. Itu atas petunjuk dari tokoh spiritual dari Bali. Namanya itu Bapak Dewi Jendra namanya, Bapak Jendra namanya. Pak Wayan Jendra. Itu beliau tokoh spiritual dari Bali menghimbau pada kami bahwa untuk membangun sebuah palinggi yang ada di Padertan, di sumber mata air. Itu tahun 2019. Dan sampai sekarang belum sempurna. Nah, tapi harapan kami ke depan itu modelnya model Jawa, model candi. Harapan kami ke depan. Ini masih belum jadi, Pak, ya? Untuk Masih 50%. 50%. Iya, masih 50%. Ini untuk dana untuk membuat patirtaan ini, Pak. Ini dari mana, Pak?
Untuk dana dari bangun Patritan itu paling gihnya itu dari Bapak Jenderal. Iya. Dari Bali, itu dari Bali, desanya Ketewel, Bali, Gianyar, Bali. Iya. Nah untuk proses selanjutnya itu dari umat sendiri. Ini untuk sesepuh agama Hindu yang ada di wilayah Desa Wonoagung, terutama di Kecamatan Kasembon ini, Pak. Yang masih hidup itu masih ada, Pak? Untuk sesepuh agama Hindu yang dulu berperan aktif membangun Hindu pada waktu itu, peran tokoh yang memperjuangkan Hindu yang ada di wilayah Wonoagung, Kecamatan Punya itu semuanya sudah satu orang yang masih hidup, itu tokoh penting yang tahu betul seluk-beluknya umat Hindu yang ada di wilayah kami. Itu Bapak Dalikan namanya, dan Bapak Paiman. Satu lagi itu di Bapak Sudarmo, itu juga peran dan tokoh pada waktu itu mengerjakan sosial umat Hindu di wilayah kami ini sangat luar biasa. Ini toleransi di kami, jadi di wilayah kami sangat Indonesia sekali. Iya. Mungkin Indonesia saja kalah sama Indonesia yang ada di wilayah Kasembon ini, termasuk biografi kecil wilayah Indonesia. Kami sangat toleran sekali, mulai dari kegiatan agama, kegiatan sosial yang lainnya. Ini sangat toleran sekali di sosial. Bahkan kalau hari-hari besar, mungkin Idul Fitri, mungkin Natal, mungkin Nyepi, ini sangat berbarengan dengan Banser, dengan pemuda Kristen, dengan pejalan. Ini sangat luar biasa di kami. Itu mengenai kronologi biografi umat Hindu yang ada di wilayah Kasembon. Terus apalagi Mas? Ini terus untuk proses pembangunan pura kecamatan, Pak, ini ya? Iya, pura kecamatan. Ini awalnya dari sanggar atau langsung pura, Pak? Awal berdirinya pura ini dulunya memang tahun 68 itu berupa sanggar. Tahun 68 berupa sanggar itu di wilayah Pertelon sana. Iya, itu Sanggar Tri Dharma Bakti namanya, yang sekarang dijadikan sekolah minggu, sekolah pasraman, sekolah minggu. Terus umat Hindu ada beli tanah dan limpah dari umat, itu membangun pura Girimukti Sakti namanya, itu pura kecamatan. Itu dibangun sekitar tahun 82. Itu. Nah, dana itu swadaya murni dari umat. Ini dari pemerintah nggak ada pada waktu itu. Sumbangan dari anu tidak ada, Pak, ya? Belum untuk ada. Dari yayasan atau yang lainnya nggak ada sama sekali, Pak, ya? Belum ada, sampai sekarang belum ada. Dan baru-baru kali ini, mungkin setelah tahun 2015 itu baru ada bantuan dari pemerintah, itu masih sangat kecil sekali dibandingkan dana dari umat. Terus untuk 66 sampai 68. iya. Itu di bawah satu orang atau dua orang, Pak, ini? Pada waktu itu ada 5 orang lah. Pada waktu itu mengalami diskriminasi, kan seolah-olah pada waktu itu Hindu di wilayah kami kan diskriminasi itu pasti. Iya. Ya, sampai sekarang pun pasti. Cuma sekarang ini mungkin sudah pembaruan, jadi sudah agak nggak sama seperti yang dulu. Tapi yang tokohnya itu, yang peran penting, yang pernah mengalami suka dukanya Hindu di wilayah sini sampai ditahan di Pulau Buru sana, itu sudah meninggal. Ini untuk Pak, kegiatan anak muda dalam membentengi era globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan apa yang dilaksanakan umat Hindu untuk membina mereka, Pak? Untuk generasi muda, ini umat Hindu untuk mencegah radikalisme globalisasi itu pasti ada. Kami kegiatan anak-anak muda itu rutinan. Itu kegiatan kami anak muda, khususnya ada kegiatan pusat, ada kegiatan agama yang lainnya seperti Dharma Kita atau yang lain-lainnya untuk kegiatan agama. Tapi untuk sosial, untuk melangkup seluruh umat pemuda Hindu, itu kegiatan-kegiatan positif mesti pusal, poli, itu rutin. Ekonominya umat Hindu di wilayah Kasembon ini mulai dari bertani, bertani, beternak, berdagang, itu. Untuk ini, Pak,
Aku ngomong. Dari tahun 2016, 15-16 sampai sekarang. Iya. Terus ini untuk susah senangnya Pak menghadapi umat Hindu di wilayah Kecamatan Kandangan gimana Pak? Ini jam Kasembon. Wilayah Kasembon. Iya, wilayah Kasembon. Suka dukanya pasti ada, segala kehidupan kan kita ini ngayah. Iya. Lembaga Parisada kan ini lembaga sosial. Iya. Jadi lembaga bakti. Jadi sukanya ya kita berbakti kepada Yang Maha Pencipta. Iya. Itu sukanya, kita sesuai dengan profesinya. Mungkin ada dari Parisada, dari pemangku, dari yang lainnya kan semuanya juga berbakti menurut profesinya masing-masing. Iya. Nah, dukanya memang pasti ada lah. Dukanya itu kan kita sebagai organisasi kan dari pemerintah kita nggak ada lah ya, nggak ada jaminan dari pemerintah, pasti ada itu. Ini satu lagi Pak, untuk Patertaan itu namanya apa Pak Is? Untuk rencana Patertaan kemarin sudah di Romangku. Memang kalau dulu Patertaan Gua Lemadeng itu namanya. Kalau dulu kena diganti Patertaan Anugraha namanya itu. Supaya umatnya itu bisa anugerah, bisa anugerah itu. Terus ini untuk penghasilan tiap tahun Pak, umat Hindu di sini apa Pak? Untuk tiap tahun. Penghasilan yang pasti dari peternakan ya. Kalau dari Polowijo kan tiap tahunan itu dari duren, Iya. ada manggis, ada Cengkeh. cengkeh sekarang sudah yang pasti di sini manggis, duren, itu mungkin yang sayuran kan jarang, mungkin lombok itu sayur. Berarti kebanyakan apa itu tanaman buat itu di sini itu sebagai sumber komoditas utama Pak ya? Iya, kayak seperti itu utama. Yang kedua susu. Iya, iya. Yang susu kan untuk penghasilan bulanan, Iya. dan untuk tahunan kita ambil dari Polowijo. Jadi untuk sumber ekonomi umat Hindu di sini perah susu itu Pak ya? Ya, yang Iya. utama kayak perah, yang Iya. kedua itu dari pertanian. Iya. Sama di seluruh Nusantara. Terima kasih kami tokoh umat Hindu yang ada di wilayah Kasembon. Saya lebih suka dengan Hindu Nusantara. Sebab apa? Hindu Nusantara adalah Hindu yang mengacu kepada adat budaya Nusantara, yang tidak mengacu kepada yang seperti disumbernya di India. Iya. Masalah peradaban, adat, budaya Indonesia. Mungkin di Hindu Bali tidak sama dengan Hindu yang ada di Malang. Di Tengger juga demikian. Masalah kegiatan pun juga demikian, masalah Banten. Masalah apa saja kami mengacu kepada adat budaya kami, desa Kalapatra yang ada di wilayah Nusantara masing-masing. Ya udah gitu aja Pak ya. Terima kasih atas semua informasi. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami ini Om Santi Santi Om Rahayu Rahayu Rahayu. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu, salam.